Oke, Assalamualaikum. Saya perkenalkan terlebih dahulu nama saya Nur Kamila. Saya merupakan konselor kamu pada hari ini dan kamu adalah merupakan konselor saya. Dan hari ini kita akan melakukan satu sesi konseling di mana kamu boleh menceritakan apa sahaja yang kamu rasakan atau permasalahan apa saja yang kamu rasakan. Tanpa saya menghakimi, dan kita akan sama-sama berbincang untuk mencari jalan penyelesaian apakah yang terbaik menurut kamu yang mampu untuk kamu lalui. Oke, saya persilakan untuk kamu perkenalkan diri dan menceritakan apa saja. Nama saya Zahidah Haniah, dari semester 2 jurusan Hukum Keluarga. Mungkin lebih ke masalah perkuliahan ya Kak. Seperti memang di semester 2 ini kerasakan setiap semester pasti ada presentasi yang kerja kelompok, yang buat makalah atau PPT semacamnya. Dari semester 1 juga udah ada kayak gitu. Nah di semester 2 ini ujiannya itu ada di teman. Jadi ada salah satu teman yang di semester 2 ini kira-kira ada 4 atau 5 kelompok gitu sama dia terus nih kayaknya gitu kan. Terus memang semester 1 nggak pernah dapat sama dia. Nah ketika semester 2 ini ada 4 kelompok, kalau nggak salah itu 1 kelompok sama dia. Nah kan kalau misalnya nggak ada yang memulai, kalau misalnya nggak ada yang memulai, misalnya buat grup dulu, buat grup kelompok atau mulai diskusi, Hania bakal mulai misalnya buat grup dulu. Jadi ada beberapa yang Hania selalu mulai buat grup WA dulu untuk diskusi. Nah di satu teman ini kan setiap hari yang memulai misalnya buat grup terus diskusikan gimana enaknya, misalnya kerja kelompoknya melalui WA aja, misalnya nanti mereka ngirim referensi terus hanya nyusun di laptop di makalahnya gitu. Nah hanya nggak keberatan kalau misalnya hanya membuat makalahnya, tapi kalau referensi hanya selalu minta dari mereka gitu, minta tolong ya kasih referensi minimal 1 aja dari kaliannya gitu. Nah si temennya ini tuh nggak pernah tuh mau, kadang ngerespon aja, kayak ngerespon nggak usah deh misalnya hanya minta referensi, misalnya nanya apa aja gitu kan, misalnya nanya mau ke komen kapan, mau ke komen gimana, kadang aja dia nggak ngerespon, apalagi hanya minta referensi, tolong carikan referensi, kadang nggak pernah mau dikasihnya. Jadi udah ada beberapa kelompok ya, dari SMSDK, terus KWN, terus iya ada kelompok. Jadi hanya nggak keberatan hanya nyusun materinya di makalah, hanya juga keberatan kalau nyari materinya sendiri gitu. Tapi kan ini kan kerja kelompok gitu, jadi mau nggak mau mereka itu harus ikut campur tangan, minimal cari referensinya aja gitu, nanti hanya yang nyingkati, nanti hanya nyusun gitu. Jadi si satu teman ini tuh memang nggak pernah gitu mau ngasih referensi. Dan hanya karena sesama perempuan ya teh, maksudnya kalau dia tuh laki-laki mungkin hanya masih bisa kayak agak tegas atau apa gitu, tapi karena dia sesama perempuan jadi dia nggak bisa gitu yang marah atau apa gitu, nggak bisa. Terus ya udah akhirnya hanya biarin. Untungnya teman yang lain masih ada kan bantu. Jadi ada di antara 4 kelompok ini kalau nggak salah ada 2 kelompok yang perempuan itu hanya sama dia doang gitu. Jadi agak keberatan sebenarnya, tapi karena memang tahu gitu sifatnya kayak gitu ya udahlah. Jadi kalau di semester 2 ini mungkin masalahnya lebih ke situ. Nah ada satu mata kuliah yang dia bukan buat makalah, tapi kayak melakukan aksi gitu kan di mata kuliah itu. Nah dia nggak pernah nimbrung tuh di grup, minimal nimbrung aja kayak nggak apa-apa gitu, misalnya entah ngerespon temen-temennya atau ngerespon hanya nggak apa-apa. Ini kadang nimbrung aja enggak gitu kan teh, padahal dia orangnya yang selalu aktif gitu, yang selalu fast respon gitu. Nah jadi nimbrung aja enggak, jadi dia itu kayak nerima bersih aja. Nanti misalnya makalahnya udah siap nih, ya udah nanti di share, nanti pas di pembagian baru dia ikut nimbrung, misalnya kamu di bagian ini ya, baru dia ikut nimbrung. Atau misalnya biar dia nggak keenak juga, jadi setelah hanya buat makalah hanya suruh dia buat PPT-nya. Tapi kan sekarang PPT bisa instan ya, bisa dari AI, bisa gitu. Nah jadi sekarang pokoknya nggak apa-apa, dia juga ikut bantu juga, pokoknya hanya
nggak apa-apa Hani yang nyusun makalahnya sama ada teman Hani yang misalnya nggak referensinya, ya udah nanti pas bagian ber PPT-nya hanya suruh dia gitu kan. Terus misalnya kan ada pembagian, misalnya moderator siapa, yang baca ini siapa, hanya itu selalu ngambil yang bukan karena kan Hania biasanya semua kalah nih, jadi Hania suka ngambil yang bagian mudahnya, misalnya Hania suka ngambil moderator, atau misalnya Hania suka ngambil materi yang mudah-mudah aja untuk yang Hania iniin di kelas nanti gitu. Terus yang untuk lainnya biar mereka aja yang beli sendiri gitu. Jadi kalau bisa dibilang beban kelompok gitu. Oke, tadi kan kata kamu itu ada yang temannya yang kurang memberikan kerjasama. Dan saya ingin bertanya, apakah itu memberikan kesan dalam keseharian kamu dan untuk menyelesaikan tugas kelompok kamu itu, dan apakah itu dalam mengganggu pikiran kamu? Kalau mengganggu sebenarnya enggak terlalu, tapi kalau apa namanya, saya memberatkan, bisa dibilang memberatkan gitu. Walaupun hanya sebenarnya nggak masalah juga, tapi karena ini kerja kelompok ya, jadi lebih baiknya minimal respon aja itu di grup. Tapi kadang dia tuh ngeresponnya kalau misalnya udah beres semua gitu, lalu dia ngerespon. Bagi kamu, adakah itu mempengaruhi di kehidupan kamu yang sekiranya kalau dia tidak membuat makalah atau tidak merespon, adakah itu akan mengganggu di aktivitas yang lainnya? Kalau mengganggu mungkin komunikasi sama dianya gitu di perkuliahan jadi kayak kurang gitu, maksudnya nggak seakrab yang lain mungkin bisa jadi, karena juga nggak sejalan sendiri. Oke, menurut kamu apalagi yang boleh kamu ceritakan di mana ada keadaan yang kamu merasa geram geram terhadap dia? Si orang ini tadi itu pernah sih kayak kagetnya itu lebih ke dia pernah ini di luar teks yang tadi berarti di luar teks kan, dia pernah nge-vape di kelas gitu. Terus itu emang yang kaget, tapi sebenarnya orang-orang juga bilang pergaulan Bandung kan yang bebas gitu. Tapi pas kaget itu kemarin pas lihat dia di kelas vape gitu, terus kayak wah gitu. Tapi memang mungkin pergaulan dia kayak gitu, jadi ya kita ngelarang juga susah mungkin. Apakah kamu ada terbeban dengan perkuliahan di semester ini? Lebih ke itu tadi, ke teman kelompok yang aja. Sekiranya ada yang keadaan yang seperti itu, apa yang kamu rasa kamu perlu lakukan? Nah kemarin tuh sempat berbincang kayak bilang gitulah sama temen kan, kayak cerita juga. Terus mereka juga pernah ngelakuin hal yang sama gitu di orang yang berbeda misalnya. Terus kami sempat pikir kayak mana kalau misalkan, karena dari semester 1 pasti ada aja masalah kayak gitu kan, orang yang nggak mau respon, nggak bantu. Jadi sempat kepikir kemarin tuh buat kayak evaluasi gitu, nanti pas di akhir semester kayak kita kumpul satu kelas, terus kayak ceritain lah gimana misalnya tuh kesah selama semester 2 misalnya gitu. Evaluasi itu bagaimana kamu kiranya mau bercakap di sesi evaluasi itu? Itu kan kemarin tuh masih yang beberapa perempuan aja kan yang kayak ngajuin itu kan, kayak gimana nanti kalau misalnya kita buat evaluasi di akhir ini boleh gitu. Jadi kemarin tuh kalau nggak salah ada ini kan, ada apa namanya, ada memang mau kumpul, ada memang kayak rencana mau kumpul gitu kan satu kelas setelah UAS ini. Mungkin di situ nanti, mungkin sebelumnya bakal dibilang dulu kayak gimana kalau kumpul nanti sekalian kita evaluasi gitu. Mungkin nanti entah si Kosmanya yang ngomong duluan gitu, atau si yang pencetus idenya itu mungkin yang ngomong. Mungkin nggak apa-apa bilang aja di gitu. Oke. Sekiranya kamu mempunyai peluang untuk berkata dengan teman kamu itu, apa yang kamu akan ngomong ke dia? Ngomong langsung gitu ya?
berat sih sebenarnya ya, tapi mungkin bisa aja. Apa ya bilangnya? Mungkin untuk kedepannya, misalnya entah dia di kelompok siapapun, nggak harus sama hanya. Minimal ada kasih ini deh, kasih apa nih bahasanya? Kasih kasih respon minimal di awal-awal, atau misalnya ngingetin gitu untuk buat grup kah, atau ngingetin untuk diskusi kah gitu minimal gitu. Oke. Nggak apa-apa juga nggak di kelompok ini, di kelompok yang lain misalnya. Menurut kamu sekiranya kamu lakukan itu sama ada di sekarang atau akan datang, apakah kamu akan berpuas hati? Insya Allah. Dan puas hati itu kamu boleh skalakan daripada 1 hingga 5 itu di mana? 1 hingga 5, mungkin di 3-nya. Kenapa 3? Karena Masih adakah yang harus disampaikan lagi? bisa jadi, tapi mungkin nggak tahu kalau misalnya nanti setelah evaluasi ya, misalnya entah mereka berubah, mungkin semoga berubah gitu, tapi mungkin kalau misalnya tetap kayak gitu, tetap enggak. Tetap kurang. Uh, oke. Sekiranya kamu mampu untuk buat satu langkah kecil yang kamu rasa boleh membantu dia, apakah yang akan kamu lakukan? Membantu maksudnya? Contohnya bukan hanya sekadar kamu nyiapin kerjanya dia, tapi kamu sekurang-kurangnya bagi dorongan atau kata-kata motivasi atau apakah yang boleh kiranya membantu diri dia. Sebenarnya mencari apakah dia ada masalah kah atau sebaliknya kah? Misalnya kayak bantu dia apakah dia ada masalah gitu Ya, tapi lebih kepada gimana agar dia itu bisa ngelakuin kerjanya, bukan kamu yang ngerjainnya. Ya mungkin lebih ngasih ini ya, apa namanya, lebih ngasih pemahaman kalau itu tuh tanggung jawab gitu, tanggung jawab bersama gitu. Sebenarnya bisa aja, kemarin tuh kayak dapet ide sih, kemarin tuh kayak ada yang ngomong tapi saya lupa siapa, dia bilang gini, kalau dia itu di perkuliahan, misalnya ada teman yang nggak membantu, nggak bakal ditulis tuh namanya di makalah, jadi udah dia nggak dapat nilai gitu. Jadi mungkin lebih kasih ke pemahaman gitu loh, itu tanggung jawab gitu. Ya. Oke, daripada perbincangan kita yang tadi, apakah yang tadi itu di awalnya kamu ada mempunyai rasa geram terhadapnya, dan setelah meluahkan apa perasaan kamu, yang apa yang dia telah lakukan ke kelompok kamu tidak respon gitu kan, setelah perbincangan apa yang kamu rasakan? Mungkin lebih lega juga karena maksudnya nggak hanya itu, bukan yang mudah gitu cerita sama orang. Jadi kayak misalnya ini tentang permasalahan ini, jadi cuman baru cerita ke beberapa orang doang gitu. Dan misalnya bisa cerita ini tuh hanya cuma baru cerita misalnya ke teman kelas, ada beberapa, karena mereka merasakan hal yang sama gitu kan. Jadi mungkin dapat jalan keluarnya, mungkin ada yang tadi evaluasi. Kalau ke teteh kan karena orang yang maksudnya bukan yang bersangkut paut dengan kelompok, tapi kita yang bagian konselingnya gitu. Ya, mungkin lebih dapat juga ini. Jadi di sini saya dapat simpulkan bahwasanya kamu itu mempunyai permasalahan dengan teman sekelompoknya, tapi kamu nggak bisa buat apa-apa, dan daripada itu kamu hanya bisa menanti daripada evaluasi daripada nanti teman sekelas teman sekelas untuk bertindak. Dan dari sisi yang lain kamu juga mempunyai sebenarnya perasaan untuk ngomong ke dia bahwasanya ini tuh tanggung jawab kamu loh, kamu harus ngerjain. Jadi di sini saya dapat simpulkan juga kamu ada kiranya keberanian sebenarnya mau ngomong tapi takut. Ya, di situ mungkin kamu juga boleh cari, menurut saya ini sebagai cadangan saja. Kalau solusinya itu tergantung kamu bagaimana untuk kamu lakuinnya nanti. Mungkin kamu boleh ngomong
ke dia bahwasanya yang seperti yang kamu katakan tadi, tanggung jawab itu harus kamu pegang dan kamu lakuin, karena ini adalah kelompok, kita bersama ngerjainnya dan sama-sama juga mau luluskan, ya kayak gitu. Jadi daripada tadi juga saya dapat tangkap yang kamu hasil perasaan kamu yang daripada pertama itu geram, sudah ini kan sudah meluahkan segala-galanya, dan setelah sesi konseling itu kamu ada sedikit lega sebab sudah melepaskan kegeraman dengan teman tadi kan. Jadi di sini saya percaya sebenarnya kamu mampu untuk ngomong, cumanya perlukan kekuatan itu aja. Jadi untuk seterusnya, apakah kamu akan mempunyai keberanian untuk langsung ngomong ke dia? Kayaknya kalau punya keberanian enggak sih, tapi kayak lebih berharap kedepannya nggak punya teman kelompok yang seperti itu. Oke, kalau begitu saya juga mendoakan semoga kedepannya kamu mempunyai teman-teman kelompok yang mampu untuk memberikan kerjasama, serta hari-hari kamu menjadi lebih baik, dan insya Allah kamu juga mampu untuk memperolehi apa ya di sini manggilnya CGPA apa? IPK yang tinggi dan lulus dengan cemerlangnya ya. Oke, sekian daripada sesi konseling kita hari ini. Sekiranya kamu ingin teman curhat lagi atau bercerita mengenai apapun permasalahan yang kamu hadapi, kita boleh melanjutkan sesi yang seterusnya. Terima kasih.